Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramun, para alim, para tokoh, para sepuh, para hujat, bapak-bapak, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, yang saya hormati, yang saya takzimi, guru kita bersama dan selaku ketua DKM Masjid At-Taqwa, yaitu Bapak Ustadz Didin Syarifuddin, yang saya hormati, yang saya takzimi guru saya, yaitu Bapak Ustadz Diswan, yang saya hormati, yang saya takzimi guru saya, orang saya, Bapak Ustadz Amin Nur Yamin, Bapak Ustadz Didin Wahyudin, yang saya hormati pula Bapak Ustadz Open yang memberikan waktu kepada saya untuk sama-sama kita bermudzakarah, sama-sama kita berzikir bersama di masjid ini. Kita niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niat iktikaf di masjid ini dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dengan bermudzakarah, wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, dengan harapan semoga segala amaliyah kita, segala ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah
Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang konsisten, yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi dan sebagai pengingat bahwa untuk kita semuanya, jadi pribadi saya khusus, umum kita semuanya, seseorang terkadang dia giat, dia semangat karena ada suatu dorongan, ada suatu motivasi, ada suatu balasan, ada suatu imbalan yang dia akan peroleh. Supaya kita terdorong semangat di dalam thalabul ilmi, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai motivasi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang sudah sering dibacakan oleh para muallim, oleh para guru-guru kita, setiap ta'lim ataupun di luar ta'lim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man salaka yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang berjalan salaka yaltamisu fihi ilman, berjalannya ke suatu tempat, berjalannya ke suatu majelis dalam rangka untuk mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu untuk supaya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, untuk menggapai ilmu, berjalannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahnya baginya jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan salah satu motivasi ini kita semangat dalam beribadah, semangat dalam thalabul ilmi dimanapun kita berada. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali, merefresh kembali bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan dari golongan jin dan dari golongan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menghamba kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti ibadah ini ada ibadah yang mahdhah, ibadah yang pokok, ibadah yang langsung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang ibadah ghairu mahdhah. Jadi cabang-cabang ibadah selain daripada ibadah pokok. Dan salah satu ibadah pokok yang sering kita jalankan, yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan itu adalah salah satu juga amaliyah yang nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah.
yaitu sholat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salahat sa'iru 'amali wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali. Yang pertama, awal ma yuhasabu, yang akan ditanyakan bihil 'abdu yaumal qiyamah, dari hambaku kelak di yaumil qiyamah, yaitu as-shalah, yaitu sholat. Jadi amaliyah nanti ketika datangnya hari kiamat menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya terlebih dahulu sebelum puasanya, sebelum zakatnya, sebelum hajinya, jihadnya dan lain sebagainya, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah itu terlebih dahulu adalah sholat kita. Makanya di dalam kehidupan kita berusaha supaya sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap sholat kita yang kita lakukan di alam dunia ini menjadi sholat yang terbaik, yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita belajar kaifiyah sholat di dalam ilmu fikih, mulai dari kita wudhu, karena sholat itu harus diawali dengan wudhu. Ketika wudhu kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, tentunya sholat juga akan tidak sah. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya akan tidak sah. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, kita belajar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ingin sering dibacakan, sering disampaikan oleh imam ataupun para mu'alim, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sedangkan kita tidak sampai kepada Nabi, dengan kita tidak melihat Nabi, kita tidak melihat sahabat, kita tidak melihat tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang kita lihat pada saat ini adalah alim ulama. Dari orang-orang alim yang menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ilmunya dengan ilmu bagaimana cara-cara sholat. Makanya sholat ini adalah ibadah yang pokok yang harus kita perhatikan. Dari bacaannya, Nabi menjelaskan di dalam satu hadisnya yang maknanya ketika imam takbir, takbiratul ihram Allahu Akbar, baru kita takbir. Ketika imam rukuk, Allahu Akbar, sudah imam rukuk dengan tumakninah, baru makmum mengikuti. Begitu seterusnya. Artinya sebagai seorang makmum juga harus mengetahui bagaimana ilmu tentang bermakmum. Jangan sampai kita membersamai gerakan imam, apalagi nanti mendahului gerakan imam. Makanya lebih kita ikhtiar, lebih kita berhati-hati dalam ibadah, khususnya ibadah sholat. Maka gerakan-gerakan kita setelah imam dengan sempurnanya baru kita mengikuti. Hanya itu ittiba. Maka yang disampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat. Jangan sampai kita bersama imam Allahu Akbar, kita bareng Allahu Akbar. Setelah imam dulu Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar.
Begitu pula sami Allahu liman hamidah, ketika imam berdiri dengan tumakninah, baru kita bangkit dari rukuk, Rabbana walakal hamd. Begitu seterusnya. Jadi sebagai seorang makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Makanya sholat ini sebagai ibadah pokok dan sebagai wujud daripada kecintaan kita kepada Allah. Karena sholat ini adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam ibadah sholat. Artinya tergesa-gesa itu tidak tumakninah, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan berdirinya, duduknya, sampai kita salah. Itu yang dimaksud tergesa-gesa. Pernah dalam suatu ketika Rasulullah SAW itu khutbah Jumat, ketika ada seorang makmum datang, dia untuk mengejar, buru-buru seperti mematok, seperti ayam mematok makanan. Jadi nggak tumakninah. Setelah selesai dari sholatnya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa si fulan harus dipulang sholatnya karena tidak tumakninah. Jangan sampai nanti sholat kita yang sudah sekian puluh tahun kita hidup di alam dunia ini dilempar begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicampakkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibadah sholat ini sebagai pokok, sebagai tiang agama kita. Yang namanya tiang itu bangunan semegah apapun, nggak ada tiangnya, dia nggak akan bisa berdiri. Makanya pokok ibadah itu adalah sholat. Rasulullah SAW menegaskan dalam satu hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Jadi yang namanya tiang tadi saya katakan, bangunan semegah apapun, seindah apapun, nggak ada tiang yang bisa berdiri. Jadi fondasinya apa? Fondasinya yang keimanan kita. Tiangnya adalah sholat. Makanya Nabi menjelaskan lagi, man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan agama, dialah yang menegakkan agama. Maksud mendirikan sholat ini adalah menegakkan sholat adalah menjalankan kaifiyahnya, kemudian direalisasikan makna filosofi yang terkandung di dalam sholat itu di luar sholat. Itu makna ada iqamah-din, mendirikan agama. Kemudian waman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat, melalaikan, mengakhir-akhirkan, dia sampai meninggalkannya, faqad hadamad-din. Sungguh dia telah meruntuhkan agama. Jadi yang menghancurkan agama Islam itu ya umat Islam itu sendiri. Jadi anak ibu Al-Imam Ibn Khaldun dan Muhammad bin Abdul mengatakan bahwasanya Islam ini hancur dengan umat Islam itu sendiri. Kenapa? Jadi pokoknya adalah sholat. Ketika sholatnya sudah mulai dilalaikan, sholat berjamaahnya sudah mulai dikesampingkan, diabaikan, menganggap remeh, bahkan kemudian dia meninggalkannya, dia telah menghancurkan agamanya itu sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Makanya kita berharap kita ini bagian dari orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagian orang-orang yang bahagia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dirinci secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa ciri-ciri orang yang beriman dan dia mendapatkan suatu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Qadnya huruf penekanan taukid. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung, sungguh berbahagia, sungguh sangat mencapai suatu kemenangan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu dia beruntung, dia berbahagia, dia orang yang menang melawan hawa nafsu. Orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Allah, orang yang beriman itu yang bagaimana, yang mendapatkan kemenangan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu alladzina hum, orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya khashi'un, khusyuk, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk tadi bermakna, bisa bermakna takut, bisa bermakna kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti khusyuk enggak dengar. Dia fokus sama bacaan. Ya, yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan pemelihara alam. Begitu seterusnya bacaan surat Al-Fatihah. Ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk di dalam ibadah salat. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Kemudian orang yang beruntung lagi, kemudian orang yang menang lagi, orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Perbincangan, percakapan, permainan yang tidak ada
gunanya, laghah, yang bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan. Jadi orang yang beriman, ciri orang yang beriman, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai manfaat. Dia hanya fokus pada sesuatu yang ada nilai manfaat. Baik itu manfaat untuk manusia, untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau yang untuk diri kita sendiri langsung buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita bermain sesuatu yang tidak ada manfaat, kita zikir, zikir dalam hati kita, baik dengan tasbih, tahmid, tahlil ataupun dengan basmalah, ataupun dengan kalimat-kalimat yang membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dengan muamalah sama manusia, memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Jadi memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini ciri orang-orang yang beriman. Jadi meninggalkan min lagwi mu'ridun. Jadi orang yang beriman meninggalkan sesuatu yang dia bisa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri orang yang beriman lagi, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali hanya untuk istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ataupun kepada budak mereka. Sekarang nggak ada budak ya. Dulu zaman jahiliyah budak ya. Jadi budak itu menjadi hak seorang majikan, halal digauli. Tapi sekarang sudah ada budak. Ya, maksudnya, jadi orang yang beriman menjaga kehormatannya hanya untuk istri-istri mereka. Istri-istri mereka. Makanya di dalam kitab Arba'in Nawawi itu dijelaskan ada suatu amalia yang itu menjadi satu bagian dari ibadah kepada Allah, yaitu jima, berhubungan intim dengan suami istri. Itu bagian dari ibadah dan mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dengan menyalurkan syahwat itu yang berpahalanya?" Kemudian Rasulullah balik tanya kepada sahabat, "Bagaimana menurut pendapat kalian kalau syahwat kalian disalurkan kepada yang bukan milik kalian? Halal atau tidak?" Tentunya haram ya Rasulullah. Begitu sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, ketika seorang suami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, maka dia mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan kembali di dalam firman-Nya orang ciri-ciri orang yang beriman dan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Jadi orang-orang yang hanya mencari kebaikan dari Allah dan perbuatannya tidak melampaui batas. Maksud perbuatan melampaui batas, dia tidak berbuat kemungkaran, dia tidak berbuat kemaksiatan. Dia hanya ikuti perintah Allah, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri orang yang beriman. Makanya kata Allah,
Ciri orang yang beriman sami'na wa ata'na. Jadi dia dengar perintah Allah, aqimis shalah, dia tegakkan salat, dia jalankan salat. Wa atuz zakat, dan juga dia kerjakan zakat ketika dia sudah harta bendanya sudah sampai batas nisab. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakat itu nggak bisa dipisahkan. Seperti halnya anishkurni wali walidai, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang lain, itu juga tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengaku bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua kita, berarti bersyukur kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anishkurni wali walidai. Begitu pula aqimis shalah wa atuz zakat. Dia rajin dan tegakkan sholat, tapi dia menyaharkan benda sudah sampai batasan nisabnya, dia tidak tunaikan, maka sholat juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kesatuan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman, amal sholat tidak bisa dipisahkan. Maka mengaku iman tidak amal berarti imannya bohong. Imannya dusta, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, yang menciptakan kehidupan. Ia berlaku dalam rangka apa? Menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik amal perbuatannya, siapa yang baik amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus banyak baik. Tapi yang dinilai diterima oleh Allah yang bagus, yang baik, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir yang Allah tegaskan, orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang beriman dan imannya itu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga sholat lima waktunya. Ya, makanya sholat lima waktu ini adalah salah satu wujud daripada penghambaan diri kita, bahwa diri kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kaifiyah sholat sujud itu kepala kalau manusia itu suatu kehormatan, makanya ketika manusia itu sampai ditunjuk-tunjuk kepalanya itu dia marah. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepala disejajarkan dengan kaki, sujud bersimpuh menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud bahwa diri kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, wa khuliqal insana dhaif. Telah aku ciptakan manusia ini dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, dalam kondisi yang fakir, yang bodoh. Makanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu hadis, sedekat-dekat hambaku kepadaku ketika dia di dalam kondisi sujud, maka di situ kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di sujud-sujud terakhir. Tapi ya kalau sholat sendiri, ya harus sholat sendirian, yang lama sujud terakhir. Di sholat jamaah ya nanti makmumnya nunggu-nunggu ya. Makmumnya nunggu-nunggu nggak bangun-bangun dikira apa. Jadi amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
yang dia merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman itu mendapatkan keberuntungan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu menjaga sholat lima waktunya. Ini adalah ibadah yang pokok, yang mahdoh, yang nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Maka jadikan sholat ini adalah sebagai wujud pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka menghambalah kepadaku, maka beribadahlah kepadaku dengan apa? Aqimis salata li dzikri, wasilahnya dengan tegakkan sholat dalam rangka mengingat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan kalian, tidak ada sembahan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dengan jalan tegakkan sholat, dirikan sholat, karena itu sebagai wujud penghambaan seorang hamba kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga semuanya kita mampu menjaga sholat kita sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimat sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diriku muqimat sholati, orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan kami, Engkaulah yang maha menerima doa-doa kami. Rabbana ighfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali walidayya, dan dosa kedua orang tua kami, walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman di hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga Allah mampukan kita mampu beribadah kepada Allah hingga di akhir hayat kita dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.